Tips untuk memperlancar kambing melahirkan dan tips agar ari-ari cepat keluar. Nah, ini bisa diaplikasikan juga untuk domba dan sapi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak campur-campur bahasanya antara nanti bahasa Jawa sama bahasa Indonesia ya teman-teman, karena apa yang akan saya ceritakan ini sebenarnya tidak ada hasil dari penelitian ilmiah ya. Jadi ini bukan hanya sih, kalau hanya menyepelekan ya, tapi ini resep dari simbah turun temurun teman-teman. Jadi dari turun temurun terus, dan dilalai juga bisa gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sudah sering nonton di konten YouTube itu kan memang sudah banyak ya beberapa cara untuk atau tips agar kambing atau domba itu lebih cepat melahirkan teman-teman. Di sini yang saya maksud lebih cepat melahirkan itu bukan bukan mempercepat waktu dari waktu normal lahir teman-teman. Jadi bukan pengen cepat lahir, tapi hanya membantu indukan biar dia itu tidak terlalu lama saat proses melahirkan teman-teman. Jadi kadang kan dia udah bahasa Jawanya deprok atau udah duduk, udah rebahan gitu. Nah setelah deprok kok lebih dari sekian jam kok nggak keluar atau baru ngeden dia kesusahan gitu teman-teman. Nah kalau cara dari itu ada beberapa tips, tapi kami kali ini akan menyampaikan yang tips tradisional ya teman-teman. Nah, jadi misalkan ini kambing normal itu kan usia melahirkan sekitar 5 bulanan gitu teman-teman. Nah, kok setelah 5 bulan kok nggak segera melahirkan gitu teman-teman. Atau kadang sudah mengeden tapi kok nggak keluar, dia udah deprok, udah rebahan gitu. Nah, itu caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa memberikan minyak kelapa itu ditambah dengan gula merah teman-teman. Nah lalu diminumkan ke domba maupun ke kambing teman-teman. Nah biasanya nggak selang setengah jam setelah indukan domba atau kambing itu minum campuran antara minyak kelapa dengan gula merah. Jadi minyak kelapa ini seperti di toko-toko itu kan ada VCO ya, virgin coconut oil teman-teman. Nah setelah setengah jam itu biasanya indukan akan mengejan proses untuk melahirkan teman-teman. Jadi itu untuk merangsang kontraksi teman-teman. Jadi ya antara percaya tidak percaya, tapi ini sudah resep turun-temurun dari simbah-simbah itu teman-teman. Di desa sini ya khususnya teman-teman, di desa sini. Tapi kalau barangkali teman-teman ada resep tradisional yang lain ya silahkan menambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Lalu ada lagi cara tradisional yang lain itu, tapi cara ini biasanya dipraktekkan jika cempe atau anak kambing itu atau anak domba itu sudah keluar sebagian badannya udah keluar, tapi kok tetap susah keluar. Itu biasanya dengan cara ini agak unik teman-teman. Jadi mengalungkan pakaian yang sering dipakai oleh orang yang merawat atau ngerumat kambing domba itu. Nah itu bisa ditaruhkan di perut atau di leher indukan itu yang susah melahirkan. Nah jadi itu 2 resep yang kami dapatkan dari secara turun-temurun di desa ini teman-teman. Nah dan ada lagi cara untuk mempercepat kontraksi indukan. Itu caranya. Tapi kalau cara ini sebenarnya tidak terlalu menganjurkan ya teman-teman. Tapi itu di teman saya itu bisa dilakukan dan terbukti teman-teman. Jadi memancing kontraksinya itu dengan cara teman-teman memberikan silase daun singkong untuk indukan. Nah, atau domba ya yang bunting sudah 5 bulan teman-teman. Jadi silase daun singkong itu diberikan kepada indukan kambing atau domba yang sudah bunting 5 bulan. Jangan diberikan untuk
indukan yang bunting kurang dari 3 bulan, karena itu akan malah beresiko keguguran. Nah, biasanya kalau sudah diberikan silase seperti itu nggak lama, kambing atau domba yang bunting 5 bulan itu akan berkontraksi dan segera mengeluarkan anak kambing dari perutnya, teman-teman. Nah, dan ada juga secara terapi atau pijat itu, tapi mohon maaf karena saya kali ini belum bisa mencontohkan praktek karena indukan ini belum waktunya dekat untuk melahirkan, teman-teman. Nah, jadi kadang ada yang sudah keluar itu kepalanya, tapi kakinya itu belum ikut keluar, teman-teman. Nah, kalau seperti itu, teman-teman itu minimal ada 2 orang ya. Yang satu itu mengurut perut indukan atau menekan perut. Posisi perut yang ditekan itu yang di depan susu. Nah, yang di depan susu itu diurut. Nah, yang di depan susu itu kan susu. Nah, yang di depan perut itu diurut ke arah belakang, ke arah keluar kelamin indukan betina. Nah, yang satu lagi itu menjaga di luar, di dekat alat kelamin betina, sembari pada saat betina itu ngejen atau ngeden ya bahasa Jawanya, itu membantu menarik pelan-pelan sambil membuka alat kelamin betinanya pelan-pelan, teman-teman. Nah, jadi harus kompak antara pada saat yang satu orang tadi ngurut perut di depan susu, lalu saat betina itu ngeden, lalu saat yang di luar, yang di dekat kelamin betina itu membantu menarik, teman-teman. Nah, lalu setelah cempe selamat, usahakan dan diwajibkan itu pusar cempe itu diolesi dengan, ya karena kami di desa itu biasanya kami dengan minyak goreng itu udah cukup, atau bisa menggunakan abu bakar. Nah, kalau teman-teman ada betadin itu lebih bagus. Termasuk dioleskan juga ke alat kelaminnya betina, teman-teman, indukannya, agar steril lagi, tidak menjadi daya tarik laler atau lalat, teman-teman. Nah, jadi biasanya 2 hari pertama itu cempe itu harus mendapatkan kolostrum atau susu yang berwarna kekuningan dari puting induknya, teman-teman. Nah, kalau indukannya itu masih laktasi 1, artinya indukan itu baru melahirkan anak pertama, kecenderungannya kita harus membantu cempe untuk menyusukan ke puting indukan. Tetapi kalau sudah indukannya itu laktasi 2, 3, itu sudah cukup bagus indukannya untuk merawat anak kambingnya, teman-teman, sehingga kita tidak perlu membantunya, teman-teman. Paling kita hanya membantu membersihkan cairan yang ada di anak kambing itu, teman-teman. Nah, kami ulangi lagi, fungsinya kolostrum itu memang untuk antibodi dan kekebalan tubuh ya, teman-teman. Nah, oh iya, teman-teman, juga ada nih, karena kami pakan hijauan, jadi ada lagi daun yang memang berfungsi membantu untuk mempersiapkan indukan kambing atau domba itu saat mau melahirkan, yaitu daun randu, atau nama lainnya apa ya, kapuk ya, daun kapuk itu. Nah, daun randu itu kalau sudah lihat, teman-teman lihat ciri-ciri kelaminnya sudah mau keluar anakan, nah itu teman-teman bisa memberikan daun randu itu untuk memperlancar kelahiran cempenya. Nah, lalu biasanya setelah cempe keluar nggak lama itu kan harusnya ari-ari juga ikut keluar. Nah, ini makanya di judul saya juga mencantumkan tips untuk memperlancar ari-ari itu cepat keluar. Nah, kalau secara tradisional resep simbah kami di daerah desa atau desa sini itu kita bisa juga dengan memberikan daun bambu, teman-teman. Jadi kalau sudah pasca melahirkan itu kita bantu langsung dia itu kita kasih sodori daun bambu. Nah, itu untuk membantu
memperlancar ari-ari itu keluar teman-teman. Nah kalau ari-ari itu sudah keluar dari perut induknya, berarti sudah bersih, artinya sudah selesai tahap proses kelahiran cempe tersebut teman-teman. Nah mungkin dari video ini teman-teman sudah tahu sebelumnya atau memang belum tahu ya, mohon maaf, ini seperti di thumbnail ya, resep yang kami bagikan ini resep tradisional di desa kami, tapi alhamdulillah itu juga cukup manjur teman-teman untuk membantu proses kelahiran domba maupun kambing ya teman-teman. Nah, adapun untuk yang medis itu mungkin teman-teman bisa mencari literasi yang lain, yang langsung ke dokter hewan atau Pak Mantri setempat ya teman-teman, biar tidak salah informasi dalam hal obat maupun dosisnya teman-teman. Ya, semoga liputan ini bermanfaat buat kita semua, sehat selalu, sukses selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.